Selamat pagi teman-teman semuanya, baik yang hadir di kampus lewat YouTube ataupun yang hadir di Zoom ya. Ini pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ya. Jadi nanti minggu depan minggu tenang selama 1 minggu ya. Jadi dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 19. Selanjutnya nanti UAS. Ya. Di UAS nanti pelaksanaannya tanggal 22 ya. Tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari ya. Itu. Nanti pelaksanaan UASnya selama 2 minggu, tapi minggu tenangnya ini hanya 1 minggu ya. Itu. Oke, langsung ke materi di sini. Ini yang terakhir adalah kalau kemarin kita sudah sama ya menggunakan virtual. Kalau yang minggu kemarin kan menggunakan virtualisasi firmware kalau tidak salah ya. Nah, kalau yang ini nanti kita akan bicara tentang VirtualBox. Sebenarnya hampir sama ya antara firmware, VirtualBox, kemudian Hyper-V ya. Itu hanya masalah tools-nya saja, tapi secara fungsi dan penggunaannya itu sama ya. Di beberapa tempat itu lebih banyak yang menggunakan firmware ya, VirtualBox. Karena dukungan kompatibel untuk terutama untuk operating system yang non Windows itu lebih banyak ya. Kemarin beberapa kali saya coba nginstal di Hyper-V. Hyper-V itu kan tools bawaannya Windows ya. Itu beberapa nginstal Linux itu ada yang tidak bisa gitu ya. Tapi kalau menggunakan VirtualBox atau firmware itu lebih banyak kompatibelnya ya. Jadi lebih sama seperti yang kemarin ya. Kita nanti di sini mempelajari pertemuan mengenal dan membangun VirtualBox, kemudian menginstal VirtualBox, kemudian nanti di dalam sini menginstal Windows operating system lah ya. Ini kalau di sini contohnya ini ya Windows Server. Tapi nanti di tempat saya nanti yang ada nanti itu ya. Di sini operating sistemnya yang ada di tempat saya mungkin Linux ini kalau tidak salah. Ya. Di sini nanti ada CentOS bisa. Kemudian Windows Server 2019 ya, ada. Kemudian Windows yang Windows Server 2022 tidak ada ya. Ternyata di sini tidak ada. Ya. Jadi nanti kita coba yang Windows Server 2019 atau yang versi Linux pakai CentOS ini ya. Ini beberapa masternya saya pindah ke eksternal hard disk karena penuh ya di komputer saya. Nah, pengertian VirtualBox ini sama halnya dengan yang kemarin ya, Hyper-V, firmware. Nah, ini. Jadi di sini merupakan perangkat lunak virtualisasi dan juga aplikasi open source. Ya. Nah, VirtualBox ini punya nama sebagai yang punya nama ini Oracle ya. Jadi VirtualBox ini sama seperti ini, firmware VirtualBox. Ya. Jadi ini produknya Oracle ya. Yang konsentrasinya adalah di virtualisasi. Nah, sejarahnya VirtualBox ini dapat mensimulasikan ya komputer fisik ya. Dan cross platform, artinya aplikasi yang dimungkinkan diinstal ini
bisa berbagai macam jenis operating system, jadi cross platform kayak Windows, Mac ya. Nah ini saya sebetulnya pengen nginstal Mac, cuman OS-nya Mac itu saya kemarin masih belum sempat nemu ya. Jadi kalau kita bisa nginstal Mac di dalam itu. Kalau dulu kan Mac di dalam Windows, Windows di dalam Mac. Nah ini Mac tapi di dalam Windows ya. Gitu. Kemudian Linux, kalau Linux sih sering, ya, Windows sering. Sun Solaris ini juga pernah saya nginstal Solaris. Nah ini di dalam VirtualBox ini bisa. Tapi kalau ini di dalam, saya pernah nginstal Sun Solaris ini di dalam Hyper-V tidak mau. Ya, Sun Solaris. Dia tidak tidak kompatibel dengan apa gitu ya. Ada. Tapi tidak tahu kalau yang VMware yang Hyper-V yang versi-versi yang terbaru. Ya. Kemudian VirtualBox ini dikembangkan tahun ini 2008 ya. Jadi masih awal ya, masih duluan yang punyanya Virtual PC ya. Virtual PC itu dulu awal mungkin tahun berapa itu lama ya. Perusahaan Jerman malah yang ya. Kemudian diambil alih oleh Sun Microsystem. Jadi dia dibeli oleh Sun Microsystem. Nah, fungsinya dari VirtualBox ini adalah dia bisa eksplorasi. Jadi kita bisa mengeksplorasi atau kita bisa membuat suatu R&D ya, Research and Develop sistem operasi. Jadi kita bisa melakukan riset ya. Selain dari host OS ataupun sistem operasi ini pada komputer utama ya. Jadi kita bisa berbagai macam install sistem operasi di sini tuh lebih leluasa gitu ya. Oh nyoba ini. Oh ternyata tampilannya gini. Nah, apalagi kalau kita belajar mata kuliah sistem operasi. Nah, itu. Berbagai jenis sistem operasi kalau bisa ya dicoba. Sama halnya seperti kayak bahasa pemrograman itu ya. Bahasa pemrograman itu sebetulnya endingnya juga sama ya, menghasilkan suatu pemrograman ya, bahasa pemrograman. Ya, tapi bahasanya kan banyak sekali ya, ada PHP, ada ASP, HTML, ya, kemudian ada apalagi XML, ya, itu. Jadi banyak sekali untuk bahasa pemrograman. Tapi kalau di sistem operasi ini juga banyak. Kemudian kita bisa juga melakukan untuk testing operasi, sistem operasi yang baru launching. Nah, itu. Jadi misalkan dalam tahap uji coba, tahap beta itu ya. Itu kita bisa uji coba di sini. Stabil atau tidak. Jadi daripada kita berinvest hardware ya untuk mencoba ini, ya, kita menggunakan ini virtual ya. Kemudian dapat digunakan juga untuk simulasi terhadap jaringan network. Nah ini untuk simulasi jaringan network ini saya sering ini menggunakan ini simulasi, membuat DHCP server, membuat web server, kemudian membuat database server. Nah, itu. Jadi mensimulasikan seperti ini. Kemudian aplikasi VMware ini juga menggantikan fisik, ya, fisik ke PC, ya. Dia menggantikan fisik komputer. Kemudian membuat simulasi untuk tes keamanan. Nah ini juga sama, yaitu tes keamanan sistem operasi ataupun website. Jadi kita bisa juga menguji tes keamanannya bagaimana. Nah, kalau keuntungannya ini keperluan riset ya, riset dan juga pengembangan. Ya, bagaimana cara menginstal sistem operasi tanpa harus merubah atau mengcopy data yang ada pada hard disk. Ya, menghemat cost karena tidak harus membeli hardware. Ya, atau menginstal beberapa sistem operasi. Ini cukup copy. Kalau VirtualBox bisa di copy ya, tapi kalau Hyper-V enggak bisa ya. Ya bisa tapi di copy di luar ya. Enggak ada fasilitas cloningnya. Nah, instalasi VirtualBox yang pertama kita download dulu ya. Download aplikasi VirtualBox-nya. Nanti VirtualBox ya. Beda ya.
Karena yang kalau kemarin itu VMware. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau yang kemarin itu kan VMware. Ini kok YouTube-nya kok berakhir ya. Bentar. Link YouTube-nya apakah ini YouTube-nya ini kok putus ya, kok streaming selesai. Nah, ini yang YouTube-nya error ini. Ya, mungkin nanti ini yang YouTube nanti saya coba saya ulang, saya upload ulang aja ya. Ini kok saya barusan buka kok tutup, kok selesai. Coba bener enggak ini? Rekamannya aja ya, daripada ngulang ini. Ini kelihatannya YouTube-nya putus, tiba-tiba putus sih, enggak tahu kenapa nih. Kelihatannya putus ya di YouTube-nya. Tadi enggak sempat ngontrol sih saya. Coba saya cek sebentar ya. Ini YouTube-nya, karena tadi sempat saya buka normal ya di apa namanya, di YouTube-nya itu. Udah putus ya? Ya sudah, berarti ini nanti kita anu aja, nanti kita apa? Nanti saya upload ulang aja, ya sudah apa. Nah ini yang di virtual box ya. Contoh misalkan ini kalau kita nyari di mana tadi? Nah ini ya. Nah ini kalau kita nyari misalkan kalau yang kemarin kan virtual VMware ya, VMware. Nah ini VMware Workstation. Nah, VMware. Kalau ini VMware. Tapi kalau yang sekarang adalah virtual box. Virtual box. Nah, ini ya. Virtual box. Jadi virtual box ini logonya juga beda ya. Ini virtual box ini. Mungkin kalau kita cari virtual box VS VMware. Nah, ini. Ya. Nah, ini. Jadi di sini image-nya, gambarnya kita. Nah, jadi VMware seperti ini. Kalau yang virtual box ini. Kalau VMware ini dia tidak bisa berjalan lewat bersamaan dengan Hyper-V. Nah, dan di sini juga ada yang berbayar ya. Kalau ini Virtual Box ini free. Kalau yang VMware Workstation ini untuk personal ini free. Tapi kalau VMware untuk komersil ini dia akan berbayar. Kemudian ada VMware Workstation Pro bayar juga. VMware Fusion juga berbayar. Jadi mungkin dukungannya kalau yang VMware lebih bagus ya, karena dia berbayar. Kalau yang Virtual Box ini free ya. Tapi kalau Hyper-V itu dia bawaannya operating system. Kalau kita bandingkan lagi, nah ini VS Hyper-V. Ya. Nah ini aja. Nah jadi di sini kalau Hyper-V ada 3. Tapi sebetulnya banyak ya, tidak hanya ini. Dulu saya pernah nyoba juga namanya Proxmox. Nah, itu Proxmox. Tapi itu basisnya Linux. Proxmox. Nah ini. Proxmox. Ini Proxmox ini basisnya Linux. Jadi kita nginstal Proxmox. Basisnya Linux. Kemudian habis itu nanti di remote pakai komputer lain. Nah, nanti kita di sini bisa create seperti ini. Jadi tampilannya hanya apa namanya, tampilan
Ini gambarnya mana di sini tidak ada ya. Nah, nih. Jadi dia tampilannya hanya dalam bentuk seperti dashboard gini aja. Nah, ini Proxmox. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini basisnya Linux. Jadi kita mengaktifkan. Jadi di sini hanya mengaktifkan setting storage, kemudian memori, ya CPU-nya. Nah, udah. Kemudian kalau sudah ya dia hanya muncul grafik penggunaan seperti ini. Oh, CPU-nya berapa, memori berapa, storage-nya tinggal berapa. Ini yang Proxmox. Ini murni install dulu ya, dan dia tidak bisa. Pernah saya install di apa namanya di Hyper-V itu ya. Jadi Proxmox diinstal di Hyper-V yang aneh. Karena ini sebenarnya OS untuk ini, OS untuk apa? Untuk virtualisasi. Ya, itu ini yang bawaannya Linux kalau yang. Nah, kemudian kalau ini sudah install, ini kemudian nanti di sini kita lanjut aja next ya nanti. Mungkin ini tidak perlu saya demokan ya untuk installnya ini karena punya saya sudah terinstall. Nanti cari aja VirtualBox versi yang terbaru. Ya. Yang paling aman sih pakai VirtualBox ya, free. Ya. Kemudian akan muncul pilihannya di sini VirtualBox USB support, VirtualBox networking. Di sini nanti kita bisa untuk bikin bridging, bisa host ini, atau bisa juga untuk VirtualBox Python di sini. Ya. Jadi bisa dipilih. Ya paling aman dipilih semua gitu. Masalah dipakai atau tidak dipakai ya nanti urusan terakhir gitu ya. Yang penting sudah siap. Kemudian ini langsung ada 4 bagian yang perlu di checklist di sini. Kemudian kalau sudah ini create kalau mau di create di menu ya boleh buat shortcut. Ini shortcut quick launch bar, kemudian ini registry. Kalau sudah dilanjutkan next. Kemudian akan ada persetujuan untuk meminta untuk melanjutkan instalasi karena koneksi ini akan memutuskan jaringan ya. Jadi instalasi Oracle ini network future will reset the network connection temporary disconnect ya. Jadi jaringan kita nanti akan putus ya. Jadi dia akan menginstal di jaringan kita akan ditambahi ya, tambahi network virtual ya, network virtual. Jadi jaringan kita nanti akan putus bentar tek gitu, terus nanti dia connect lagi. Kemudian dia proses install ini, install, kemudian kalau sudah bisa kita jalankan. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Setelah proses instalasi selesai ya. Ini jadi nanti di Windows ini bisa di buka ya di sini, double klik ikonnya, kemudian bisa. Bentar, ini rekamannya tetap jalan ya, tetap aman. Oke, ya. Nah, kemudian instalasinya di sini kita bisa ini hampir sama ya seperti kemarin. Ini nanti namanya, mesinnya apa, kemudian tipenya apa, versinya berapa. Kemudian di sini, nah di sini ada pilihan ini tidak perlu do not add the virtual hard disk, berarti nanti dia hanya kosongan, hanya virtual mesinnya saja. Kalau ini nanti dia langsung create virtual hard disk ya. Ini nanti menggunakan virtual hard disk yang sudah ada biasanya. Use existing virtual hard disk ya, yang sudah ada. Kemudian pengaturan memorinya bisa digeser atau mungkin ketik di sini ya. Jadi bisa digeser ya. Kemudian jenis hard disknya ya, ini ada macam-macam ya. Di sini pilihannya ada VDI, VirtualBox Disk Image, ada yang VHD, Virtual Hard Disk, ada VMD, Virtual Machine Disk, ada HDD, ini ada ini ya. Nah, ini bisa kita pilih ya. Jadi nanti kalau misalkan pakai yang
VHD atau VHD ya. VHD ini nanti bisa diekspor ke yang lain. Kemudian kalau yang ini Kemu, nah ini Kemu ini juga nanti kan ada tadi virtualisasi namanya Kemu tadi juga ada. Jadi bisa ditentukan ini jenis tipe ininya, formatnya. Kemudian penyimpanannya nanti bisa dibuat cara dinamik atau fix. Kalau dinamik dia tidak terlalu banyak memotong ini space. Jadi kalau fix kita alokasikan 2 giga langsung kepotong hard disk kita langsung kepotong 2 giga. Tapi kalau dinamik maka kita mengalokasikan 2 giga, tapi kalau dinamik dia akan kepotong berdasarkan penggunaannya. Kalau hanya dipakai cuma 100 Mbps ya dari 2 giga itu ya cuman kepotong 100 gitu ya. Jadi tidak maksimal. Nah, ini yang paling aman adalah ini menggunakan dinamik gitu aja. Tapi kalau orang-orang yang jualan itu hosting dalam bentuk virtual itu dia harus fix ya, karena apa yang ditawarkan ya harus sama seperti yang yang dibayar sesuai dengan yang ditawarkan itu ya. 2 giga ya harus di fix 2 giga itu. Ya, masalah kita nanti mau pakai atau tidak itu kan urusan kita. Yang penting pokoknya fix 2 giga. Ya. Biasanya mahal itu kalau yang fix. Tapi kalau yang dinamik kayak gini lebih murah ya sewanya. Sama seperti kayak bandwidth ya. Bandwidth kalau bandwidth yang dedicated server bandwidth yang dedicated ya, maksudnya yang bandwidthnya itu point to point gitu, itu lebih mahal dibandingkan dengan bandwidth yang up to ya. Kalau up to itu kan biasanya kan sharing dibagi. Kalau pas kita sendirian ya kita bisa mencapai limit maksimalnya ya. Up to misalkan bandwidthnya up to 10 Mbps. Nah, berarti kalau lawannya tidak ada yang pakai ya berarti kita akan pakai hanya hanya 10 Mbps. Itu bisa kita hitung ya. Bisa kita hitung. Kita itu dapat IP-nya berapa, kemudian lawan kita itu berapa dalam satu network itu berapa, ada berapa klien ya. Kita bisa menghitung. Nah, kemudian di sini juga ini misalnya install Windows Server ya, install Windows Server. Nah, nanti dipilih tampilannya seperti ini. Kemudian kalau sudah nanti di running ya, ini di start running, mulai proses instalasi. Nah, kalau ini sudah mulai proses instalasi pada umumnya ya, instalasi Windows, instalasi sistem operasi ya itu. Nah, ini sudah mulai instalasi. Ya tinggal nanti sistem operasi yang mau digunakan apa. Kebetulan kalau ini contohnya kan Windows Server 2022. Nah, kalau sudah ya sudah tampilannya seperti ini. Ya, sama. Dan kelebihannya kita bisa menginstal lebih dari satu ya. Bisa menginstal lebih dari satu, tapi juga tergantung dari tergantung dari memorinya ya, memori komputer kita, ya, hardware kita lah, hardware kita. Nah, salah satu contoh penggunanya ini saya pakai untuk ini. Jadi saya pakai untuk uji coba keamanan jaringan itu ya. Jadi saya bikin suatu security ya, untuk security di sini nanti ada yang menyerang, ada yang diserang, ada yang nanti monitoring. Nah itu. Jadi pakainya. Jadi ini Metasploit ini nanti untuk menyerang gitu, melihat nanti CyberOps workstation ini nanti untuk monitoring, kemudian nanti ini. Nah, ini kalau dijalankan semua ya bisa. Cuman kalau kondisinya berbarengan online kayak gini mungkin agak berat ya gitu. Karena ini memorinya ini di setting memorinya berapa ini? Ini memorinya masing-masing kalau tidak salah di setting 4 GB kalau tidak salah. Coba memorinya storage
sistem, prosesor, oh 2 giga ya, di setting 2 giga. Jadi masing-masing ini 2 giga semua. Jadi 2 giga. Jadi kalau dijalankan semua ya agak berat. Ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi 5 ini satu paket. Ya. Satu paket dulu ikut apa namanya pelatihan ya. Jadi pelatihan untuk cyber keamanan ini, keamanan cyber security itu. Materinya ya. Materinya cukup bagus itu. Tapi ya memang butuh apa namanya, butuh spek yang cukup tinggi. Nah, ini yang security onion ya. Ini kalau kita jalankan cuman apa namanya? Kemudian kalau status dia running atau tidak nanti di sini akan kelihatan. Ya. Nah, di sini nanti akan ketahuan. Oh, ini statusnya running on. Ini kan statusnya off. Nah, ini running. Ya, ini running. Ini off. Ya, nah itu. Jadi kalau ini running kita tidak bisa ngelihat ya di sini. Hanya bisa di sini tampilan previewnya misalnya. Ini preview kecil gini. Ya, bisa untuk melihat hasilnya kecil. Tapi kalau mau yang besar ya itu tadi. Jadi lebih ada plus minusnya ya antara satu VMware sama VMware yang lainnya. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kalau seperti ini yang di YouTube ya tidak bisa nonton ya. Ya mungkin nanti bisa kita upload ulang ya. Karena kalau kondisi kayak gini mesti memutus lagi. Mungkin gitu Pak Agus Riyadi. Nanti link YouTube yang terbaru nanti saya update Pak. Kelihatan ini kalau di sini di mana ya ini ya. Maksudnya ini putus ini. Ya, tapi di sini ada teman putusnya pas di mana saya tidak tahu. Mungkin sini bandwidthnya memang agak naik turun. Cuma 2 menit kalau nggak salah. 2 menit ya. Coba. Ini berapa menit? Oh iya, 2 menit aja nih. Cuma sampai di sini. Ya nanti saya upload ulang nanti ditaruh di bawahnya lagi aja. Ya. Ditaruh di apa namanya? Nah ini ditambahkan dia tambahkan ini dia. Nah sini. Nah sini nanti tambahkan sini lagi. Yang ini tidak usah dihapus. Tambahkan link YouTube baru nanti tambahkan di sini. Oke, gitu nggih Pak. Untuk pertemuan terakhir ini mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya bisa ke WA ya. Dan mungkin untuk pertemuan online pagi ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih Pak. Oke, Pak.